Kamu mau ikut aku atau tidak? Enggak bang, mending saya bang, saya Ikut aku. Nggak mau bang. Sebentar. Ada apa ini? Kamu siapa? Kamu nggak usah ikut campur permasalahan aku dengan dia. Wah, banyak sampah. Ini bisa nih dijual nih. Tapi kenapa sampah-sampah di sini basah ya? Apa emang sengaja disiram sama pemiliknya? Aku ambil yang kering-kering aja deh. Alhamdulillah, meskipun nggak seberapa ya lumayan lah. Tapi kayaknya udah nggak ada deh. Nggak ada. Mau cari kemana lagi ya? Kayaknya sampah-sampah di sekitar sini udah pada diambil deh. Aku cuma bisa dapat segini. Tapi nggak apa-apa daripada aku nggak dapat barang sama sekali. Tapi ini ngomong-ngomong kok panas banget ya hari ini. Apa aku istirahat dulu ya? Aku istirahat di depan deh. Aduh, mana haus banget lagi. Kenapa hari ini cuacanya ekstrim banget ya? Aduh, tenggorokan aku kering. Tapi aku mau minum apa? Ini aja belum aku jual. Duit Rp1.000 pun aku nggak punya. Aduh, nggak ada keran kali ya? Kalau ada keran bolehlah aku minum. Tapi kayaknya nggak ada deh. Istirahat bentar aja deh. Setelah ini lanjut, aku nggak boleh duduk terlalu lama. Kalau hari ini karung aku nggak penuh, aku mau jual apa ke pengepul? Masa ya segini bisa dihargain sih? Palingan segini cuma berapa kilo ya? Ini mah nggak sampai sekilo. Aku harus cari kemana lagi ya? Oh, mana tenaga aku udah lemes banget lagi. Dari tadi jalan kaki jauh, mana panas lagi. Aku juga haus. Tapi kalau aku terlalu lama diem kayak gini, aku juga nggak bakalan dapat barang. Aku juga nggak bakalan bisa dapat uang. Ya Allah. Tolong dong, ini panasnya dikurangin dikit. Ini panas banget. Padahal ini masih pagi loh. Tapi kok rasanya kayak udah jam 12 siang gitu ya. Kayaknya mau hujan deh nanti. Sebelum hujan, aku harus cepetan nih. Aku harus cepetan menuhin karung aku. Kalau nanti hujan malah aku nggak bisa cari barang bekas. Ya, itu banyak tumpukan sampah tapi malah plastik semua lagi. Makanan di kantin gitu-gitu aja, nggak ada yang berubah-berubah. Mending makan di luar aja, walaupun makan di warteg tapi rasanya enak banget di lidahku. Tapi yang lain aku ajak makan di warteg pada nggak mau semua, maunya makan di kantin. Udah dah, yang penting lidahku cocok, enak, gak masalah, yang penting perut kenyang. Terus ini mainannya si Robi ya, ketinggalan mungkin.
aku bawa aja biar nggak hilang. Nanti dikira sampah, dibuang ke tempat sampah. Aduh, emang ya kalau udah rambut keluar dari salon itu adem banget rasanya. Kemarin udah facial, tapi kalau sering-sering ke salon nih ya, aku itu bisa keluarin isi dompet itu nggak banyak sih, tapi ya cukup menguras isi di dompet aku. Tapi nggak apa-apa deh, demi kecantikan aku sendiri. Udah facial udah, krim ban juga udah, tinggal aku beli baju baru. Ya aku harus beli baju baru. Aku harus beli baju baru, aku harus liatin di mall-mall kalau bajunya itu ada yang baru-baru, supaya nggak sia-sia. Semua kecantikan aku itu dari ujung atas sampai ke bawah, ya, dari ujung atas hingga ke bawah. Gimana sih, Mas? Mbak yang gimana? Mbak kalau jalan itu lihat-lihat dong. Aduh, Basah nih jas aku, Mbak. Hela, emang cuma jas kamu yang basah, baju aku juga basah, tangan aku juga basah, jam tangan mahal aku juga basah. Yang pegang minuman siapa, Mbak? Seharusnya Mbak itu lebih hati-hati. Kalau kayak gini, ini kan gimana, Mbak? Kalau basah kayak gini, Mbak, masa iya aku jemur minuman Mbak itu es teh? Bodoh Bukan air amat. putih. Kalau air putih enak. Kalau es teh kayak gitu bisa dikerubunin semut aku, Mbak. Aduh, Mas, meskipun minuman aku ini es teh, tapi kalau emang aku nggak salah, aku ya bodoh amat lah. Emangnya kamu pikir aku yang salah? Mbak merasa nggak bersalah. Jelas-jelas Mbak menyenggol aku barusan. Aku jalan bener-bener loh, dan aku ngelihat ada Mbak di sini. Dan terus Mbak tiba-tiba jalan dengan sengajanya menabrak aku. Yang kena senggol itu perasaan aku deh. Coba deh, barusan kita saling berpapasan, aku lewat, aku udah pelan-pelan jalan, aku minum sambil aku nikmatin udara di sini, tempat di sini. Terus kamu jalan seenaknya, kamu nabrak aku, ya nggak ada yang salah dong. Ya udah kalau gitu, Mbak, saya nggak mau memperpanjang masalah. Kalau gitu saya minta maaf. Udah nuduh-nuduh aku, terus minta maaf gitu aja. Mas, orang kalau dituduh-tuduh padahal orang itu nggak salah, ya nggak terima lah. Emangnya semudah itu ya mengucapkan kata maaf? Ya udah, aku yang salah, Mbak. Aku minta maaf sama Mbaknya. Dah. Nggak semudah itu. Kamu bilang maaf sama aku, oke, mulut kamu tuh bilang maaf sama aku, tapi mata kamu barusan udah jelas-jelas salah sama aku. Itu mata digunakan itu untuk melihat kanan kiri, ada orang atau enggak. Maksud Mbak itu apa sih? Aku nggak ngerti apa yang diomongin Mbak itu terhadap aku. Aku sudah minta maaf sama Mbak. Terus Mbak mau apa lagi dari aku? Pakai kata maaf lagi ya. Mas, nih, minuman aku ini masih baru aku minum seteguk aja udah jatuh. Kebayang nggak nanti kalau minuman aku ini habis gara-gara cuma jatuh? Padahal aku ini masih kehausan. Kamu ini lihat dong, matahari ini udah sangat terik ya. Apalagi aku lapar. Oke, ketemu orang kayak gini lagi. Stop. Ya udah, sekarang Mbak maunya apa? Maunya apa dari saya? Saya sudah minta maaf, udah kan? Terus maunya apa lagi? Maunya gini ya, kamu harus bilang kata maaf udah kan? Terus kamu harus ganti rugi dong minuman aku. Dan aku mau satu hal lagi dari kamu. Apa? Kayaknya nih jasnya mahal ya. Kotor dikit sih nggak apa-apa. Kalau aku siram lagi gimana? Mau nggak? Mbak, jangan main-main kayak gitu dong. Kalau disiram lagi, nanti jas aku ini jadi sarang semut. Ngerti? Mbak itu kalau ada orang yang udah minta maaf, jangan melunjak untuk minta permintaan yang lain yang aneh-aneh. Mbak mau jas saya ini basah kuyup dengan es teh Mbak yang pegang itu? Kalau ya emang kenapa?
sekalian kamu itu kedinginan, biar tahu kalau sekarang ini bukan cuma musim panas tapi juga musim dingin. Hei Mbak, salah saya di mana? Saya jalan benar-benar dan saya ngelihat Mbak itu diam berdiri di sini. Tiba-tiba Mbak jalan menyenggol saya dan menumpahkan es teh di jas saya. Seharusnya saya yang marah Mbak. Seharusnya Mbak yang ganti rugi jas saya. Tapi saya sudah minta maaf sama Mbak, saya sudah mengalah. Tapi Mbak masih ngelunjak yang aneh-aneh sama saya. Jadi secara nggak langsung semua omongan kamu itu menimpahkan kesalahan sama aku. Emangnya aku juga sengaja nabrak kamu barusan? Iya, aku nggak sengaja sama sekali ya. Aku juga nggak kelihatan kok. Aku nggak merekayasa semua kejadian ini, tapi emang bener-bener real. Kamu yang salah di sini. Ya udah, saya minta maaf Mbak sebesar-besarnya. Saya itu nggak sengaja. Aku minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Saya inginkan masalah ini selesai sampai di sini. Jangan berlarut-larut lagi ya. Jangan diperpanjang. Aku pikir ya, orang berpendidikan seperti kamu itu bukan cuma melontarkan kata maaf. Ya Mas, Pak, maaf itu bisa dilontarkan untuk semua orang. Tapi ya kalau orang berpendidikan, selain kata maaf, apa sih? Oh, Ya minimal kamu itu bisa melakukan hal yang lebih beruntung buat aku yang sudah dirugikan kamu. baik. Biar masalahnya cepat selesai ya. Ya. Sebentar Mbak. Ini cukup kan buat beli teh baru? Selembar doang, Pak. Ditambah dong, belum juga aku nih kehilangan tenaga. Udah ngoceh-ngoceh sama kamu, udah nyalahin kamu. Oh ya udah, bentar. Ya ampun. Ini Mbak, cukup? Aku rasa cukup sih. Ini udah lebih dari kata cukup menurut aku. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu ya Mbak. Lain kali hati-hati lagi. Oke, lain kali aku juga mengucapkan kata maaf ya barusan. Udah dilanjut aja, Pak. Kalau mau jalan urusannya dilanjut. Kesel. Ini dong, sekali-kali aku bisa mengambil keuntungan supaya beli baju, terus aku perawatan lagi. Aduh Di, udah ya, aku ini udah kehabisan cara. Dia tuh nggak marah sama sekali. Aku udah pikirin ya caranya itu mateng-mateng. Aku udah lakuin sehalus mungkin. Malah nggak marah. Emang ya bos itu sabar banget. Hatinya itu terbuat dari apa sih? Kok nggak pernah marah? Sabar banget. Aku baru nemuin ya. Cowok apalagi ganteng, sabarnya itu selangit. Dia memang penyabar, tapi satu-satunya cara yang bisa kita membuat dia emosi, dia itu kelemahannya cuma satu, Vina. Apaan? Dia tidak bisa melihat seorang wanita yang menangis di hadapannya. Oh, jadi aku ini harus nangis gitu ya? Bukan kamu. Maksudnya wanita yang dia sayangi. Malah kamu. Walaupun kamu nangis, nih, sampai itu. Nangis sampai Berdarah-darah. langer. Iya. Dia gak akan ngelirik. Oh, jadi Soalnya dia gak sayang sama kamu. jadi aku tahu dia tuh cuma respect sama orang yang dia sayang. Bener. Kayaknya kita harus nyusun rencana lagi deh. Aku udah nemuin idenya itu apa, rencana kita ke depan itu seperti apa. Gimana tuh? Kamu masih belum ini ya, otak kamu tuh ya, padahal kita ini udah temenan, udah seperti saudara sendiri, udah lama banget kita best friend, tapi otak kamu tuh nggak sejalan sama aku. Ya memang tidak, Vina. Karena yang aku pikirin cuma satu. Apa? Makan bakso. Astagfirullahaladzim, makan bakso tuh bisa nanti. Tuh daging kamu tuh berlemak-lemak banyak. Aku harus nyusun rencana. Jadi Ya. kita harus lakuin perbuatan yang bikin orang yang dia sayang itu nangis. Jadi mau nggak mau rencana ini harus berhasil, oke? Oke. Iya, harus berhasil. Tapi, mas, stop. Kalian. Vina, kamu ngapain memberhentikan orang seperti ini? Serem. Tuh pakainya bolong-bolong nih. Kalau kalian mempunyai masalah dengan aku, kalian itu ngomong baik-baik dong.
kalau semisal saya itu mempunyai salah sama kalian, saya minta maaf. Jangan minta maaf dulu, Bang. Kita ini masih belum ngomong. Kamu mau kerjaan nggak, Bang? Kayaknya lagi nganggur ya. Heh, kalau cuman masalah pekerjaan receh-receh, aku itu tidak mau. Karena banyak hal yang lebih penting daripada saya meladenin kalian berdua ini. Tapi pekerjaan ini bukan pekerjaan receh-receh, Bang, nih ya. Kayaknya kamu bakalan terima deh tawaran kita. Segini gaji kamu, cuma pekerjaannya itu cukup 1 hari. Itu apaan? Ini uang. Nih. Bawang asli apa uang bukan-bukanan nih? Loh, ini asli. Kalau uang mainan ya nggak mungkin kita bagi sama kamu, dan kita kan bukan penipu ya, Adi. Bener sekali. Tenang, Mbak. Kalau Mbak dan Masnya berbisnis dengan Romi Pace, semuanya bakalan berjalan dengan lancar. Uang bisa menjawab Romi Pace. Sebentar. Kita kan belum tahu kinerjanya itu seperti apa. Enak aja ambil uangnya. Jadi ini buat DP kamu dulu. Bener. Ya, kamu lakuin kerjaan ini dengan baik. Kamu harus bikin perempuan itu nangis mungkin. Tapi ingat, kamu jangan pernah lakuin hal-hal yang bikin dia itu terluka ataupun kamu sampai siksa dia, ya? Bener. Ya udah deh, Mbak. Ini DP, saya terima dulu ya. Tapi nanti semisal misinya sudah sukses, nyangkut lagi. Misinya sudah sukses, kalian harus bayar aku full. Nih. Siapa dia? Iya, perempuan ini yang harus dibuat nangis sama kamu. Bisa nggak? Pegang-pegang dikit gak apa-apa kan? Loh, kamu ini dibayar oleh kita. Kamu jangan macam-macam, atau enggak uang ini akan diambil oleh orang lain. Mas, kamu itu gak usah sok keras deh. Saya itu yang megang daerah sini. Memang kalau kamu benar. berani sama aku bakalan jadiin kamu seperti perkedel. Udah gini. Intinya kamu mau duit nggak? Kalau kamu emang mau duit, kamu harus lakuin kerjaan kamu itu semulus mungkin. Tapi inget, ini cuma pura-pura. Dan jangan pernah kamu sentuh dia, apalagi kamu sampai raba-raba dia. Nih. Tenang aja, Mbak. Saya itu sportif. Iya, bagus. Di dalam pekerjaan, saya adalah rajanya sportif. Iya. Di mana saya bisa bertemu sama perempuan itu? Nanti kita atur ya tempatnya ya. Oh iya, kamu punya ini kan? Apa? Punya nomor Rekening. handphone. Oh, Nomor handphone. kirain mau Sini, transfer nomor uang lagi, kamu. Mbak. Nomor handphone Iya. 08 cinta. Udah sini aja, sini. Barcode, Mbak. Ya. Oke, udah. Foto kamu kok gaul? Preman nih, Pak. Bukan preman abal-abal. Yaudah, kabarin ya secepatnya ya. Oke. Di mana saya bisa bekerja, di situ saya akan mengabdi kepada kalian. Hadi, kamu jangan terlalu banyak ngomong sama orang kayak gitu. Sebenarnya aku ini juga takut. Kamu tenang aja, Vina. Selama kita masih mempunyai uang, dia bakalan di bawah kita. Yaudah, nanti kita pantau terus deh. Oke. Ini gembel atau gimana ya? Woi! Bangun! Siapa yang mengizinkan kamu tidur di sini? Hah? Siapa yang ngizinin? Kamu dengar baik-baik ya. Toko ini bayar pajak dan toko ini memberi jatah kepadaku. Kalau sampai ada orang gila atau gembel seperti kamu tidur di sini, itu sudah menjadi tanggung jawab saya untuk mengusir orang seperti kamu. Bang, saya cuma numpang istirahat aja, Bang. Soalnya ini udaranya panas banget. Saya juga masih belum dapat uang buat beli makan dan minum. Saya cuma numpang istirahat sebentar ya, Bang. Kamu itu siapa? Saya ya pemulung, Bang. Pemulung? Beneran kamu pemulung? Tapi kok cantik? Mending kamu ikut saya aja deh. Kamu ikut saya,
biar nanti aku salonin kamu, biar kamu cantik, dan nanti bakalan aku jual kamu. Enggak bang, saya mendingan cari barang-barang bekas buat saya jual aja. Saya nggak mau ikut abang. Heh, dengerin aku baik-baik ya. Kalau kamu sampai menolak, aku bakalan menyakiti kamu sekarang. Bang, saya kan cuma numpang tidur bang, saya salah apa? Saya juga nggak ngambil apa-apa dari sini kok bang, saya cuma numpang tidur aja di situ. Kamu itu jadi orang jangan munafik. Saya di sini ingin menolong kamu supaya kamu itu bisa mendapatkan uang, bisa memegang uang. Udahlah, kamu itu jadi perempuan, gak usah munafik. Aku di sini itu mau menolong kamu supaya kamu itu bisa megang uang, megang duit. Enggak perlu bang. Saya bisa cari uang sendiri kok. Abang bisa lihat saya cari barang-barang bekas buat saya makan. Tinggal permak sedikit, mandi, kamu pasti cakep. Laku pasti dijual. Bang, saya masih punya harga diri. Meskipun saya pemulung seperti ini, saya punya harga diri bang. Saya mending cari barang-barang bekas seperti ini daripada saya harus jual diri. Ternyata kamu itu tidak ada terima kasihnya ya. Aku itu mau mengangkat derajat kamu supaya kamu itu tidak menjadi gelandangan di sini. Kalau kamu tetap memaksa, mending kamu pergi dari sini. Gak usah tidur lagi di sini. Dan jangan pernah kamu mencari barang bekas di daerah ini, karena ini adalah wilayahku. Iya bang, saya minta maaf. Saya nggak tahu kalau ini wilayah abang. Saya cuma numpang istirahat aja kok karena saya kecapean. Kalau memang saya nggak diizinin di sini, saya permisi dulu bang. Itu cuman alasan kamu doang. Jangan-jangan kamu sudah membobol toko ini, showroom ini, hah? Bang, abang bisa lihat itu pintunya masih tertutup, masih terkunci. Gimana caranya saya ngebobol bang? Saya juga nggak bawa alat apa-apa bang. Abang bisa cek sendiri di bang, di karung saya, coba dilihat. Maling itu cerdas. Dengan dia tidak membawa apa-apa, dia bisa masuk ke dalam rumah, dia bisa masuk ke dalam toko dengan semudah mungkin. Karena dia itu di setel bagus, di setel sehat, dia itu cerdas, pintar. Saya beneran nggak ambil apa-apa, saya cuma tidur. Abang kalau nggak percaya silakan abang cek sendiri. Nggak ada barang satupun yang hilang dari showroom ini. Kamu dengar baik-baik ya. Kamu mau ikut aku atau tidak? Enggak bang, mending saya bang, saya ikut aku. Nggak mau bang. Sebentar. Ada apa ini? Kamu siapa? Kamu nggak usah ikut campur permasalahan aku dengan dia. Dia itu sudah tidur di wilayah aku, dan aku cuma mau menolong dia. Jangan berani-beraninya terhadap wanita. Kamu laki-laki, seharusnya berhadapan dengan laki-laki juga. Masalahnya ini apa? Kenapa kamu marah-marah sama dia? Aku kan sudah bilang tadi, dia itu tidur di wilayah aku, dan showroom ini bayar kepadaku. Wilayah kamu. Memang kamu di sini siapa? Aku adalah preman di sini. Preman. Preman itu adalah sampah masyarakat. Hati-hati kalau ngomong kamu ya. Kamu juga hati-hati. Jangan sembarangan menyentuh saya. Saya ingatkan kepada kamu ya, kalau sampai kamu berani-berani menyentuh saya, anak buahku semuanya itu bakalan aku telepon semuanya. Kenapa? Saya sanggup bayar anak buah kamu untuk menjadi bodyguard aku untuk menghajar kamu. Silakan. Kalau sampai anak buah aku itu mau untuk menjadi bodyguard kamu yang sok-sokan kayak orang kaya ini, bagus. Saya laporkan kamu ya. Kamu preman di sini mempunyai wilayah di sini, mengaku-ngaku hak wilayah di sini ya. Mau saya laporkan kamu? Laporkan saja. Saya itu memang dibayar, digaji di sini untuk mengusir para gembel ataupun orang gila sekalipun, diusir dari tempat ini. Instansi apa yang membayar kamu dan menggaji kamu? Hah? Karena saya mengamankan semua toko-toko di sini. Itu ilegal. Ilegal itu cuman menurut kamu. Kalau menurut toko-toko di sini, dia itu senang-senang saja kok. Toko-toko ini mungkin nggak berani sama kamu. Tapi jangan kamu pikir aku takut sama kamu.
Kamu kira aku itu takut sama kamu? Udah deh, mending kamu bawa perempuan ini pergi dari sini, cepat. Lain kali kalau aku melihat kamu menyakiti seorang wanita di hadapan aku nggak segan-segan untuk memberikan kamu pelajaran agar kamu jerah. Aku bakalan tunggu pelajaran dari kamu. Tahu kamu itu siapa aku? Aku yang akan memberi kamu pelajaran dan membuat kamu sengsara di dalam hidup kamu. Jangan kira aku ini adalah preman receh-receh. Apa lihat-lihat kamu? Buah! Gak pernah melihat orang lagi tengkar ya? Buah! Wah, ajar. Kalian semua ngelihat aku. Kamu kira aku ini adalah ludruk? Putri, kan aku udah bilang kalau pria itu pria yang baik, pria yang sabar. Udahlah percaya sama aku, Put. Enggak, Apaan enggak? kamu kan tahu. Papa itu ngejodohin aku. Itu cuma karena kepentingan bisnis aja, Vina. Kamu lihat dong, yang udah berlalu. Mereka semua tuh para cowok-cowok cuma mentingin hartaku doang. Buktinya mereka nggak pernah perhatian sedikit pun sama aku. Cuma duit aja yang mereka pikirin. Tapi aku jamin kali ini tuh beda, Put. Aku udah pastiin sendiri kok kalau orang itu bener-bener pria yang baik. Buktinya aja ya kalau nggak baik. Kan nggak kenal. Terus aku tuh dikasih uang. Padahal itu kan semuanya kesalahan aku. Kasih uang? Iya, Put. Dikasih uang. Kamu udah ketemu sama dia? Di mana? Aku lupa nggak cerita ya. Enggak, kamu nggak cerita apa-apa sama aku. Ya sebenarnya aku udah ketemu si Put, udah ketemu dia. Aku cuma mau memastikan aja kalau feeling kamu itu nggak bener. Dan ternyata kebuktikan, aku itu memastikan pria itu udah bener-bener baik. Karena aku tuh jalan ya, terus aku tuh secara sengaja tumpahin minuman gitu ke baju dia. Terus aku marah-marah. Nah setelah marah-marah, ya udah, aku yang dikasih uang. Dia minta maaf sama aku. Iya juga sih, kemarin juga dia sempat nolongin aku. Tapi itu pakai preman-preman kayak gitu rencana siapa sih? Kayaknya di rencana kita nggak ada deh pakai preman kayak gitu. Rencanaku. Wah, parah sih, Vin. Kamu tahu nggak? Kenapa? Aku kemarin tuh hampir jantungan tahu. Aku tuh takut. Kan di rencana kita nggak ada tuh ceritanya ada preman kayak gitu. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah, untung ada dia bantuin. Emang bener sih, dia tuh baik banget. Buktinya kemarin kita nggak kenal dan penampilan aku kumuh, dekil kayak gitu. Dia masih mau bantuin aku loh, Vin. Makanya Put sekarang tuh kalau mau berteman itu sama orang baik, apalagi nih ya kalau cari jodoh. Udah, kamu nggak perlu pikir-pikir lagi. Itu udah yang terbaik dan itu udah paling bener menurut aku. Tapi aku masih belum yakin. Aku takutnya dia baik kemarin, tapi hari ini dia berubah. Apaan sih, nggak ada ceritanya orang baik itu berubah. Tiap hari yang namanya orang baik itu tetap baik, bukan tergantung mood. Iya, siapa tahu hari ini dia nggak baik, kemarin baik. Bisa aja tuh. Setiap orang bisa berubah-ubah, Vina. Aduh. Aku cuma pengen mastiin aja sih. Aku nggak mau ya kejadian-kejadian aku yang lalu itu terulang lagi. Udah capek. Iya, aku tahu kalau kamu tuh capek, tapi udahlah, Put. Ini kali ini udah bener-bener pasti nih. Daripada kita bertanya-tanya sendiri kan kita itu udah buktiin. Terus kurang apa lagi sih? Masih perlu nih ya kita uji tes kalau dia tuh bener-bener baik. Tapi udah deh, kalau menurut aku udah kebukti bener-bener cocok buat kamu. Cocok. Kamu sih cocok aja. Aku tapi masih ngeganjel gitu di hati aku, Vina. Aku kurang puas kayaknya deh kemarin. Kurang puas? Maksudnya? Iya, maksud aku kurang puas. Maksudnya ngobrolnya aku pengen tahu lebih dalam lagi bagaimana karakternya, bagaimana sifat aslinya. Ya meskipun kamu bilang kemarin dia ngasih kamu uang, terus kemarin dia udah nolongin aku juga, aku masih tetap trauma gitu sama yang kemarin gitu.
takutnya berubah. Ini daripada kita dari tadi ngobrolin orang itu nggak jelas, mending aku mau samperin aja deh. Aku mau mastiin, ya. Mau ikut nggak? Perlu aku ikut ya? Ya, terserah kamu sih mau ikut apa enggak. Udah, aku mau berangkat dulu. Tapi daripada aku juga kepo sih, lebih baik aku buntutin aja. Aku lihat itu dari jauh. Tapi kan kalau aku nanti ketemu bisa ngerusak suasana. Aduh, ya udah deh, ikut aja. Seperti apa ya Di orangnya ya? Kurang tahu, Pak. Hai, Ferry. Putri. Bukannya kamu yang kemarin? Iya, Oh, ini kali kedua kita ketemu. kok bisa kamu ada di sini? Iya, ini kantor aku. Sebentar deh. Maksud kamu apaan? Nyamar seperti gembel kayak kemarin. Tenang dulu, tenang dulu. Jangan emosi dulu, aku bisa jelasin semuanya kok. Jadi maksud aku kemarin jadi gembel itu ya karena aku cuma pengen tahu aja sifat dan sikap asli kamu. Soalnya gini loh, langsung to the point aja ya. Papa aku selalu ngejodohin aku sama anak rekan-rekan bisnisnya. Dan itu pun cuma hanya karena bisnis aja. Oh, jadi kamu menyamakan aku dengan laki-laki yang kemarin-kemarin deketin kamu? Tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Dengerin dulu makanya. Ya enggak, aku nggak suka aja. Aku ditipu seperti itu. Aku nggak ada maksud sedikit pun buat nipu kamu, makanya dengerin dong. Apa salahnya sih kalau aku cuma memastikan, aku pengen tahu siapa yang dijodohin sama aku selanjutnya. Aku takutnya sama seperti kemarin, yang dijodohin sama aku tuh cuma mentingin harta aku aja. Mereka tuh nggak peduli sedikit pun sama aku. Tapi caranya yang salah. Aku nggak suka dibohongin seperti ini. Dengan kamu menyamar sebagai seorang pemulung, seorang gembel, terus preman, itu kamu yang bikin. Kalau preman aku nggak tahu, itu rencana asisten aku. Udah deh, gak usah bohong-bohong. Kalau cara yang aku lakuin itu salah, terus cara yang benar menurut kamu apa? Biar aku bisa tahu orang itu benar-benar baik. Karena selama ini orang yang di depan aku itu selalu cuma pura-pura aja, nggak ada yang tulus. Aku cuma pengen cari orang yang tulus kok. Kita kan bisa kenalan, kita bisa ngobrol, kita bisa saling tukar sifat aku bagaimana ke kamu, dan kamu sifat kamu bagaimana. Kamu tinggal bilang aja, gitu aja, kan cukup. Kamu bisa mencermati kalimat aku nggak sih barusan? Orang yang ada di depan aku selama ini cuma pura-pura. Jadi kalau aku menampakkan siapa aku yang sebenarnya, jati diri aku yang sebenarnya, bisa jadi mereka juga akan pura-pura. Kalau aku berpenampilan sederhana seperti itu, apa adanya seperti kemarin, apa iya orang itu masih mau pura-pura di depan aku? Tolong jelasin semuanya. Aku ingin tahu bagaimana cara kalian mengatur konsep seperti kemarin. Tapi Siapa yang mau jelasin? kamu, Di. Adi? Iya, Pak. Kamu ikut-ikutan juga? Iya, Pak. Soalnya kalau dilihat-lihat Bu Putri sama Pak Ferry ini cocok, Pak. Makanya saya sama Mbak Vina ya bikin rencana supaya Pak Ferry dan Mbak Putri bisa bersama. Awas kamu ya. Udah. Kamu nggak udah usah mau marah-marah. berbohong sama aku. Jelasin semuanya. Aku ingin tahu. Jadi gini loh, aku kan sama Adi tuh udah temenan mulai lama. Yang nggak ada salahnya sih kalau kita udah rencanain semuanya supaya kalian berdua ini bisa ketemu. Tapi ketemunya tuh secara nggak sengaja dan secara nggak langsung. Kamu udah jadi pahlawannya Putri, supaya jadi itulah pahlawannya Putri gitu ya. Oh, benar itu. Jadi pahlawannya
Tuan Putri. Nah. Kayak anak kecil aja kayak gitu. Ya udah di, ayo. Jangan merusak suasana. Lebih baik kita pergi dari sini. Bener itu. Tinggalin mereka berdua di sini. Oh iya, Pak, uangnya udah habis aku belanjain. Dengerin ya. Ini bukan karena kayak anak kecil atau apapun itu. Terus? Aku terpaksa pakai cara kemarin karena ya nggak ada cara lain lagi. Ya aku minta maaf kalau kamu ngerasa dibohongin. Sini ya. Aku cuma nggak suka sama orang yang berbohong sama aku. Ya, Itu aja. Kalau itu sih aku juga tahu. Aku juga nggak suka kali dibohongin. Sekarang aku ingin ajak kamu makan. Makan? Di mana? Yang dekat-dekat aja, nggak usah jauh-jauh. Jadi udah maafin aku nih. Ya, Kenapa masih kesel gitu sih mukanya? ya aku maafin kok. Aku nggak kesel. Ya tapi cuma aku nggak suka dibohongin aja. Jadinya agak ya gimana gitu. Karena aku sering dibohongin orang. Aku tahu. Aku juga nggak mau. Ini cara aku satu-satunya buat aku nggak salah orang lagi. Jangan diulang lagi. Aku udah tahu. Kamu pasti akan bilang seperti itu lagi. Makanya. Sekarang kamu mau ikut aku? Ini ngajak atau maksa nih? Tuan Putri, sekarang kamu mau ikut aku makan? Sambil kita ngobrol tentang masalah kita. Masalah apa lagi sih? Bukannya udah selesai? Ya masalah tentang hubungan kita lah. Emang masalah tentang pohon mau ditebang. Ya kali kamu mau ngomongin bisnis juga sama aku. Emang kamu bisa bisnis? Ya, ngeremehin nih. Kamu tahu nggak? Kantor ini dulunya tuh kecil. Papaku yang ngasih. Ya selama aku ada di sini, aku yang pegang, aku yang kontrol. Jadi berkembang deh. Hebat kan aku? Oke. Jadi aku baru tahu ya, anak dari Om Sujatmiko tahu berbisnis. Iya dong. Ngeremehin banget sih. Jadi makan nggak nih? Lapar? Ya udah, yuk. Yuk. Rasakan cinta